Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa khasiral fasiqun. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita baru saja dapat menunaikan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, setelah salat kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita mendengarkan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya, dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendengarkan nasihat Allah dan Rasulnya dan mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Para jamaah yang mulia, pada pertemuan yang lalu kita absen sekali karena saya di Pidijaya, Dewan Hakim MTQ Aceh yang ke-37. Alhamdulillah malam ini kita dapat bertemu kembali, dan terakhir kita membahas bahwa umat yang pertama akan dihadapkan kepada Allah untuk dihisab adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk daripada rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad, karena dengan begitu masa menunggu di mahsyar tidak lama berbanding dengan umat-umat yang lain. Mengalami beratnya huru-hara mahsyar juga tidak lama berbanding umat-umat yang lain. Ini kelebihan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengimani kepada risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sudah juga membahas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berziarah ke makam Baqi, Nabi setelah memberi salam kepada para ahli kubur di Baqi, Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa inna bikum lahiqun. Kami yang masih hidup ini segera juga menyusul kalian-kalian yang sudah meninggal, yang dikuburkan di Baqi ini. Kemudian Nabi mengatakan, saya berkeinginan untuk kalau bisa bertemu dengan saudara-saudara saya. Lalu para sahabat yang ada di situ mengatakan, bukankah kami ini saudaramu wahai Rasulullah? Rasul mengatakan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu kemudian, siapa saudara-saudara Rasulullah yang beliau ingin jumpa? Kata Rasulullah, alladzina lam ya'tu ba'du, mereka-mereka yang belum lahir ke dunia. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana engkau Rasulullah nanti di akhirat?
mengenali umatmu, mengenali tadi saudara-saudaramu yaitu umatmu itu bagaimana cara engkau mengenalinya. Maka Nabi kemudian mengatakan kepada para sahabatnya melalui logika fikir lewat perumpamaan. Kalau satu orang punya kuda, lalu kuda dia itu satu-satunya yang ada warna putih di dahinya dengan warna putih di kakinya. Lalu kuda itu ada di tengah-tengah kuda lain yang semuanya warna hitam. Adakah orang punya kuda itu mengenali mana kudanya? Ya tentu jawaban jelaslah, yang lain semua hitam semua. Enggak ada satupun yang putih, yang ada warna putih di dahi sama di kaki cuma satu kuda. Maka tentu orang tersebut akan mengenali dengan jelas mana kuda dia. Begitulah Nabi artinya akan mengenali umat di akhirat nanti karena mereka itu bercahaya, karena mereka itu mengeluarkan cahaya. Maka salah satu hadis yang menjelaskan tentang cahaya itu nanti dari bekas wudu, daripada bekas wudu, tapi sesungguhnya mungkin adalah daripada sinar iman, daripada sinar iman. Jamaah rahimakumullah. Nah, setelah itu akan kita bahas seperti yang sudah kita jelaskan di sini adalah wasu'alul akhar. Pertanyaan lain adalah man hum awwalu man yaqdillahu bainahum fil ummah wa hadha su'alun khatirun jiddan. Pertanyaan lain adalah siapa dari umat Nabi Muhammad ini, kalau mana umat yang duluan diadili umat Nabi Muhammad, orang-orang yang mengimani dengan risalahnya Nabi Muhammad. Lalu dari umat Nabi Muhammad ini siapa yang pertama diadili? Nah, ini pertanyaan kata beliau su'alun khatirun jiddan. Ya, pertanyaan yang sangat penting sekali. Fal ummatu taqaddamat lil wuquf baina yaday malikil muluk wa jabbar. Faqad qila jabbaris samawati wal ardi jalla wa ala mar'an wa masma' min jami'il umam. Ketika umat Nabi Muhammad lalu dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana ini disaksikan oleh umat-umat yang lain, maka siapakah yang pertama akan dipanggil oleh Allah untuk dihisab? Man awwalu man yunada alaihi min hadhihi ummah lil hisab. Jamaah rahimakumullah, ini sebetulnya sudah pernah kita bahas ketika kita membahas dulu hadis innamal a'malu binniyat. Laisa ahlul kabairi wala ahlus saghairi minadz dzunub. Yang pertama diadili bukan pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad, apalagi pelaku dosa kecil. Lan tusaddiqa in qultu laka humus syuhada wal ulama wa qurra'ul Qur'an wal mufiqun al askhiyah. Kamu mungkin tak percaya, kata Syekh Muhammad Hasan ini, kalau saya katakan yang pertama sekali dipanggil untuk diadili adalah asyuhada, orang-orang mati syahid, al ulama,
para ulama. Ya. Wa qurra'ul Qur'an, orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Wal munfiqun al-askhia, orang-orang yang dermawan. Wa dalil ala dhalika ma rawahu Muslim min hadits Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jawaban saya tadi, kata Syekh Muhammad Hasan, bahwa yang pertama diadili bukan pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad, bukan penzina, bukan pemabuk, bukan perampok, tapi justru malah orang-orang yang mati syahid, para ulama, para qari, para orang-orang dermawan. Dalilnya adalah hadis sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqdha yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhida." Sesungguhnya orang yang pertama diadili di hari kiamat nanti rajulun ustushhida, orang yang mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu dia dihadapkan di hadapan Allah untuk diadili. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu ditampakkan kepada dia nikmat-nikmat yang dia akan peroleh atas dia berjihad di jalan Allah. Udah pernah saya sampaikan dulu, hadis ini mengilustrasikannya kalau zaman dulu sulit. Bagaimana ditampakkan, diperkenalkan, diberitahu kepada orang ini nikmat-nikmat yang akan dihadapan. Apakah nikmat itu di bawah? Kalau di bawah, artinya perlu seberapa banyak yang membawa dan sebagainya. Tapi dengan ada teknologi sekarang, ya, kita bisa melihat lagi apa yang pernah dulu yang direkam. Jadi dinampakkan kepada orang ini nikmat-nikmat yang akan dia peroleh karena dia mati syahid. Wa'arafah, maka kemudian dia tahulah ini yang akan saya dapat karena saya mati syahid. Qala fama amilta fiha. Allah tanya dia, apa yang sudah kamu buat? Kamu bisa dapat nikmat sebanyak ini. Jawab orang ini, qala qataltu fika hatta ustuhiddu. Saya berjuang di jalanmu ya Allah, berperang sampai saya mati syahid karenamu ya Allah. Fika, karenamu ya Allah. Qala, Allah mengatakan kepada orang ini, kadzabta, bohong kamu. Bohong kamu. Walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un. Tapi kamu berperang biar terkenal sebagai pemberani. Ya, dalam konteks baru kemarin misalnya diberi jasa pahlawan dan hari memperingati hari pahlawan. Tujuannya adalah untuk mendapat jasa gelar pahlawan. Ini misal, kamu bohong kata Allah. Kamu berperang bukan karena aku, tapi karena ingin terkenal sebagai pemberani.
Faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan orang ini untuk dilemparkan ke dalam neraka. Sudah, ini kalau kita lihat umat Nabi Muhammad, umat yang duluan diadili untuk meringankan penderitaan di mahsyar. Ini orang yang duluan diadili untuk duluan dimasukkan ke neraka. Karena hadis ini tadi diperintahkan, lalu orang ini berarti setelah dihisab tadi ditanyakan, pertama disuruh hadir. Fulan yang mati syahid tadi, maju. Maju dia. Dinampakkan nikmat-nikmat yang dia akan dapat. Pahala daripada mati syahid. Maka dia mengetahuinya, ini yang akan saya dapat. Enggok-enggok dia. Nyo yang akan lulus. Allah tanya kemudian, apa yang sudah kamu buat di dunia sehingga nikmat-nikmat ini kamu peroleh? Dia katakan, saya berjihad di jalanmu karenamu ya Allah sampai saya mati syahid. Allah mengatakan, bohong kamu. Kamu berjihad bukan karena aku, tapi ingin terkenal sebagai pemberani. Ya tinggal ditambah-tambah lagi, nggak akan salah. Kamu berjihad biar dapat gaji, biar naik pangkat, biar apa-apalah macam-macam selain karena Allah. Maka kemudian Allah perintahkan orang ini dilempar ke dalam neraka. Saya tidak baca lagi disyarah oleh Syekh Muhammad Hasan ini karena sudah pernah kita jelaskan. Orang yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu. Orang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya. Ini orang-orang seperti saya. Orang-orang seperti saya. Wa qara'al Qur'ana. Orang yang baca Quran. Fa'utiya bihi. Dihadapkan. Fulan, maju. Yang tadi orang belajar ilmu agama, mengajarkan ilmu agama. Orang baca Quran, mengajarkan Quran. Maju. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafah. Ditampakkan lagi nikmat-nikmat yang akan dia peroleh. Karena dia orang yang menuntut ilmu syariat, mengajarkan ilmu syariat. Orang yang belajar Quran, mengajarkan Al-Quran. Qala fama amilta fiha. Apa yang sudah kamu buat? Kamu bisa dapat nikmat sebanyak ini. Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Saya belajar ilmu agama, mengajarkan ilmu agama, dan saya belajar Quran, mengajarkan Quran karenamu ya Allah. Berikan. Allah mengatakan, qala kadzabta. Bohong kamu. Walakinnaka, akan tetapi kamu ta'allamtal ilma liyuqala alimun. Kamu belajar ilmu agama kan tujuan biar dikatakan kamu alim, biar dianggap dengku, dianggap kiai, abu, ustaz.
Maka kemudian apa? Wa qara'tal Qur'an liyuqal qari. Kamu belajar Quran, membaca Quran, mengajarkan Quran, biar dikenal kamu adalah orang yang ahli baca Quran. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan orang ini dilemparkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Saya tidak tahu apakah para ustaz, para dengku, para abu, para kiai tahu hadis ini, tahu hadis ini. Wallahu a'lam saya. Nah, itu disebut hadis menuntut ilmu agama, mengajarkan ilmu agama agar terkenal dia sebagai orang yang alim. Bagaimana kalau malah ingin mencari dunia dengan itu? Biar dapat mobil mewah, biar rumahnya mewah, biar punya aset yang banyak, tapi dihasilkan lewat kerja agama. Belajar Quran, mengajarkan Quran, yang disebut di sini tujuannya ingin terkenal ahli baca Quran. Bagaimana kalau tujuannya lagi-lagi biar banyak diundang baca Quran di mana-mana lalu dapat amplop? Bagaimana kalau tujuan di MTQ itu adalah untuk dapat hadiah? Saya kemarin nggak tahu saya siapa yang usulkan, nggak tahu juga saya. Saya sampai di Pidijaya hari Sabtu itu sudah masuk WA ke saya, diminta jadi khatib Jumat Masjid Agung Pidijaya. Karena MTQ-nya berakhir malam Sabtu, nah, Jumat itu udah hari terakhir. Karena memang saya posisinya di sana, yang jadwal saya sebetulnya di Oman, ya saya tidak mungkin balik ke sini. Udah, insya Allah saya bilang siap. Maka apa yang saya sampaikan dari materi khutbah saya, intinya, ringkasnya, yang terpenting dari Al-Quran itu adalah mengamalkan isi kandungannya. Membaca Quran kemuliaan, menghafal Quran kemuliaan. Tapi yang lebih penting dari semua itu mengamalkan isi kandungannya, karena dia adalah kitab petunjuk tuntunan hidup. Kalau kata orang Melayu, way of life, way of life. Kalau kita beri contoh yang lain, undang-undang dasar, undang-undang apapun, itu yang penting bukan menghafalnya, hafal semua pasal. Kekayaan alam diperuntukkan, saya nggak tahu pasal berapa ini, ya, seluas-luasnya untuk kesejahteraan rakyat, hafal dia. Tapi dikerok kekayaan ini untuk kepentingan dia. Untuk apa?
Kan ada yang lampau. Yang ditangkap KPK itu salah seorang penyusun undang-undang korupsi. Yang ditangkap KPK dulu adalah ahli hukum, salah seorang pembuat undang-undang tentang korupsi. Dia yang korupsi. Jadi yang terpenting dari undang-undang itu bukan mengapa. Itu apa undang-undang? Karena dia sebagai tuntunan dalam kehidupan. Yang penting apa? Mengamalkan isi kandungannya. Maka para jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di surah Fatir ayat 32 membagi orang-orang yang mengimani Quran sebagai pedoman hidup itu ketiga kelompok. Summa awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Alkitab di sini Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Artinya, kalau sekarang ada 7 miliar penduduk dunia, Allah pilih dari 7 miliar itu 2 miliar meyakini Quran pedoman hidupnya. Ini mohon maaf, orang-orang yang tidak salat, orang-orang yang mengambil bukan haknya, ya korupsi, ya apalah, ya. Itu kalau kita tanya, Quran pedoman hidup kamu atau bukan? Iya. Kamu mengimani Quran pedoman hidup? Iya. Itu Allah bagi ketiga kelompok. Sambungan ayatnya, faminhum zalimun li nafsihi. Satu kelompok orang-orang yang menzalimi dirinya. Maksudnya apa? Quran suruh A yang dia buat B. Quran suruh jalan ke kanan, dia jalan ke kiri. Kan ini contoh Allah dalam Al-Quran mengatakan, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Dasar kata al-ghulul itu dulu turun berkenaan dengan harta rampasan perang. Mereka yang dapat ini, itu ada yang sembunyiin, enggak dikumpulkan dulu nanti dibagi, disembunyiin. Maka para ulama mengatakan setiap pengkhianatan itu kan tadi pengkhianatan harta umat, enggak dia kumpulin dulu, dia sembunyiin. Yang sembunyi dapat, yang bagian dapat lagi nanti. Maka setiap pengkhianatan terhadap harta umat itu disebut dengan ghulul. Bahkan ditegaskan oleh hadis Nabi, man ista'malnahu ala amalin fakatamna mikhyatan wa ma fawqahu wa huwa ghulul. Siapa yang kami kasih satu pekerjaan, satu jabatan, fakatamna mikhyatan, dia sembunyikan anggaran hanya senilai jarum yang dipakai menjahit pakaian. Padumpeng jarum kan? Apalagi lebih dari itu,
Fahuwa ghulul, ini namanya adalah korupsi. Ya'ti bihi yaumal qiyamah, mesti dipertanggungjawabkan nanti akhirat. Nah, ini kan sudah ditegaskan oleh Quran tadi, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Tapi kalau kita lihat ya, apa yang dilakukan orang-orang yang mengimani Quran pedoman ini, bukan saja yaghlul, nalau. Saya 2 malam yang lalu terkejut-kejut saya dicerita oleh, artinya kami sedang takziah, lalu ceritalah karena saya sedang ada bangun masjid di Umardian, ada bantuan. Lalu diceritakan bahwa dia sebagai pengurus masjid didatangi pihak tertentu, ditawari bantuan untuk masjid, tapi baginya 50-50. Saya pikir yang saya dengar-dengar dulu dimintanya paling 10%, ke 50-50. Dibantu 1 miliar, kasih untuk orang itu 500 juta. Saya sampai tanya, menyerah. Punya balu nih ya. Ada lagi yang mengatakan dia dulu kepala dinas mengurusi bantuan-bantuan masjid. Saya tanya, manyanya, hai don, ya apa yang Pak Don? Langdah, tirdom apa udah? Lalu Don tanya, nyop, hai kau ada? Toyung, hai lagi biasa kan awak lain. Biasa, ya jom. Pulang, nyop hơi beli cik yurok ah. Karena ini orang nggak pernah terima memang. Kenapa dikasih? Karena biasanya memang ada jatah. Untuk masjid berani. Jadi luar biasa sekarang orang. Saya geleng ini kepala. Jadi tadi orang yang mengimani Quran sebagai pedoman hidup, tapi zalimun li nafsihi, menzalimi diri, artinya tidak ikut kepada petunjuk Quran. Yang kedua, wa minhum muqtasidun. Muqtasid ini dalam tafsir orang yang seluruh yang wajib dia buat, yang haram dia tinggalkan. Tapi dia tidak perbanyak ibadah sunnah. Kalau puasa Ramadan aja, dia nggak ada Senin Kamis, nggak ada Asyura, nggak ada Arafah, nggak ada 6 hari Syawal, nggak Ramadan aja. Kalau salatnya yang fardu, yang sunat dikit, jarang. Tetapi seluruh yang wajib dia buat, yang haram semua dia tinggalkan. Ini kelompok kedua. Nah, kalau kita bisa sampai ke ini aja, maka ini sudah cukup menyelamatkan kita dari azab akhirat. Karena kita menjadi orang bertakwa, derajat paling rendah dari takwa. Apa? Seluruh yang disuruh wajib kita buat, yang diharamkan kita tinggalkan. Itulah takwa tingkat paling rendah. Ya, tapi tidak memperbanyak ibadah sunnah. Kelompok ketiga adalah wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Orang yang seluruh amal yang wajib dia buat
yang haram dia tinggalkan, sabiqun bil khairat, terus berlomba memperbanyak amal-amal sunnah, amal-amal kebaikan. Saya baca beberapa tafsir, itu penafsirannya semua tafsir seperti itu. Tapi yang saya sampaikan, saya baca beberapa tafsir tidak disebutkan dengan tegas di antara 3 kelompok dari umat Islam tadi yang mengimani Quran, mana kelompok paling besar tidak disebutkan. Tapi ulama Mesir, Dr. Ahmad Farid dalam kitabnya, karena beliau ulama sekarang, itu dengan tegas menyebutkan, karena melihat umat, dan ini kan harus kita akui, yang paling banyak dari umat Islam yang mengimani Quran pedoman hidup, kelompok pertama. Artinya apa? Tidak mengamalkan isi kandungan daripada Al-Quran. Al-Quran gedong, yang gedong. Quran yu'a gede. Ini yang paling banyak daripada mereka yang mengimani Quran pedoman hidup. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jauh-jauh hari, sudah 1440 tahun yang lalu, dia sudah mengadu kepada Allah akan sikap kita umatnya terhadap Quran. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul di ayat ini Nabi Muhammad. Rasul Nabi Muhammad berkata, ya rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, umatku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, akan meninggalkan Al-Quran ini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala itu mengatakan, meninggalkan Quran itu banyak bentuknya. Salah satu yang paling banyak adalah apa? Hijrul amali bihi, meninggalkan mengamalkan Quran. Wal wuquf inda halalihi wa haramihi, dan mengamalkan mana yang halal dia halalkan, yang haram dia tinggalkan. Wa in qara'ah wa amana bihi, sekalipun dia membaca dan mengimani Quran. Maka saya sampaikan apa? Terlalu besar dosa kalau di MDQ ada kecurangan. Artinya apa? Hakim sudah disumpah, kemudian perintah Allah dalam Al-Quran, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Itu 2 makna. Kalau kalian memimpin, pimpinlah dengan adil. Kalau kalian memutuskan hukum, putuslah dengan adil. Maka jamaah rahimakumullah, saya sampaikan kemarin waktu khutbah Jumat, Allah memberi jaminan siapapun, apakah individu, apakah itu masyarakat, apakah itu daerah, kalau mengamalkan seluruh petunjuk Quran, dijamin hidupnya akan tentram, akan bahagia, akan sejahtera dunia dan akhirat. Nah, kalau kemudian kenyataan kehidupannya jauh dari ini, berarti memang kesalahannya kita tidak mengamalkan Al-Quran yang sebagai pedoman hidup kita. Maka artinya apa? Yang penting dari MTQ itu bukan siapa paling bagus baca Qurannya, siapa paling banyak hafal Qurannya, siapa paling bagus tulis kaligrafi Qurannya, tapi
siapa yang paling mengamalkan. Maka Nabi mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, Al-Quran hujjah laka au alaika. Quran itu bagi kita orang beriman pilihannya dua, hujjah laka. Apakah dia menjadi pembela kita di akhirat nanti, atau hujjah alaika, dia menjadi yang mencelakakan kita. Karena apa? Dia mengatakan hanai puga lagi you ya Allah. Ya, dalam Al-Quran bukan membela kita, malah kemudian menyalahkan kita. Itu namanya hujjah alaika. Para jamaah rahimakumullah, ini ya yang kedua, orang yang belajar ilmu agama, mengajarkan ilmu agama. Itu banyak hadis-hadis lain. Misal saja, man ta'allama al-ilma, siapa yang belajar ilmu agama, tujuannya apa? La yata'allamu, dia tidak mempelajarinya illa liyusiba bihi aradan minan dunya, hanya tujuannya biar dapat materi duniawi. Lam yajid urfal jannati, enggak dapat mencium bau surga. Jangankan masuk, mencium saja enggak dapat. Juga ada hadis, man ta'allama al-ilma liyubari bihi al-ulama wa yumari bihi sufaha aw yasrif wujuhan nas ilaihi. Siapa yang belajar ilmu agama untuk mendandingi ulama lain, lun balik alim mendukung talu malu ciyak kita juga yuma kita menang. Tujuan belajar menandingi ulama-ulama lain biar dialah yang paling alim. Au yumari bihi sufa, atau untuk berdebat dengan orang-orang bodoh. Atau itu problem adalah ngurus bangai. Onyo ana udu yo ngurus bangai. Urang bangai anggo urang bangai ala hadis palsu biho hadis dong urang bangai. Atau untuk kemudian apa, mengalihkan perhatian orang ke dia, atau artinya biar orang itu mengkultuskan dia. Kalau ini tujuannya menuntut ilmu syariat, adkhalallahu anna, Allah masukkan orang ini ke neraka. Nah, saya tadi mengatakan, adakah orang-orang yang belajar ilmu agama tahu hadis ini? Wallahu a'lam. Sehingga kita lihat ya apa tadi, ada fenomena orang-orang yang belajar agama sekarang berlomba-lomba kepada materi dunia, bermewah-mewah di mobil, ya, bermewah-mewah di pakaian dan sebagainya. Nanti ketika ada yang kritik kemudian marah, ketika ada yang kritik kemudian marah. Ya, mudah-mudahan mereka tahu hadis ini, dan mudah-mudahan ya apa yang mereka lakukan tidaklah termasuk di dalam ancaman hadis ini yang sangat-sangat berat. Jamaah rahimakumullah, yang berikutnya adalah disebut orang yang warajulun, sedikit aja biar habis ini, wasa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal kulli, orang yang Allah beri banyak harta lalu dia infakkan harta dia, disumbang kemana-mana. Nanti didatangkan di hadapan Allah, ditanya setelah dinampakkan apa nikmat yang akan dia dapat, apa yang sudah kamu buat? Saya infakkan harta saya ya Allah karenamu kepada berbagai pihak yang membutuhkan.
kata Allah, kamu bohong. Kamu lakukan itu biar dikatakan kamu terkenal sebagai orang dermawan. Pernah saya sampaikan juga di sini bagaimana kalau nyumbang biar dipilih. Ya, menyumbang bantu sana bantu sini, tapi tujuannya biar dipilih. Ya, sama juga ujung orang ini akan dilempar ke dalam neraka wal-iyazu billah. Insyaallah karena waktu kita nanti kita akan sambung kepada apa amal yang akan pertama dihisab nanti di hari akhirat ketika seseorang dihadapkan di hadapan Allah dari orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.